Inilah hasil dari modul ajar atau RPP yang dibuatkan oleh Gemini AI, lengkap dan rapih. Ada tabelnya, ada skornya, ada media pembelajarannya, ada semua yang Bapak Ibu inginkan untuk tugas akhir modul P3 ataupun untuk persiapan uji kinerja atau UKIN. Jadi silakan Bapak Ibu ikuti langkah-langkahnya dan pastikan prompt yang kita gunakan secara detail dan rinci agar Gemini AI juga membuatkan tugas-tugas kita atau perintah-perintah kita sesuai dengan prompt yang kita perintahkan. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu Guru tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya dari Kang Uye Channel. Simak videonya, tonton, dan jangan di skip hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kang Uye Channel, channel berbagi informasi, edukasi, dan tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan membagikan cara membuat modul ajar atau RPP, yaitu model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning untuk kelas 9 yaitu SMP dengan fase D ya. Karena ada beberapa request dari subscriber yaitu tentang bagaimana membuat modul ajar akan tapi untuk SMP kelas 9, yaitu materinya tetap materi tentang zakat. Nah, ini adalah modul ajar yang saya buat hanya dalam beberapa menit saja. Jadi Bapak Ibu tidak usah pusing lagi mencari atau mendownload file, apalagi sampai mengikuti kelas online dan berbayar. Tentunya di channel ini Bapak Ibu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, file-file yang lengkap hanya dengan cara menonton video ini sampai full dan mendownload filenya. Seperti itu saja. Nah, di sini lengkap sekali dari informasi umum, kemudian kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, lalu sarana dan prasarana. Model pembelajarannya akan kita buat berdasarkan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Kemudian kompetensi inti, ada KKTP, asesmennya juga. Lalu di sini lengkap sekali ada kegiatan pembelajarannya. Nah, ini sudah dibuatkan langsung tabelnya juga oleh AI. Ya, ini kegiatan pembelajarannya. Ada kegiatan pendahuluan 10 menit, kegiatan inti berikut dengan sintak-sintak PJBL-nya 60 menit. Kemudian di sini juga ada kegiatan penutupnya yaitu 10 menit dan sampai seterusnya. Di sini ada refleksi, lampirannya juga ada. Lampiran LKPD-nya lengkap sekali, LKPD-nya juga sudah saya buatkan dan generate total dengan Gemini AI. Dan di sini ada informasi pendukung atau materi ajar singkatnya. Jadi Bapak Ibu tidak usah lagi mencari materi atau menyusun materi karena di sini juga sudah dibuatkan materinya langsung. Nah, kemudian di sini ada alat dan bahannya, langkah-langkah kegiatan atau rencana proyek kelompoknya di sini sudah disiapkan juga. Kemudian di bawahnya ada pertanyaan, kesimpulan, penilaian, lalu ada kunci jawaban untuk guru, yaitu kunci jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang di atas. Kemudian di sini ada rubrik penilaian untuk guru menilai proyek yang sudah siswa buat. Di sini sudah ada rubrik penilaiannya, ada aspek penilaian, skor, sampai dengan di bawahnya yaitu ada dengan skor akhirnya. Nah, ini ada predikatnya juga sudah disiapkan juga atau dibuatkan. Kemudian di sini ada pengayaan dan remedial, lalu ada bahan bacaan pendidik dan peserta didik, kemudian ada media pembelajaran. Jadi media pembelajaran juga sudah dibuatkan, tinggal Bapak Ibu mencari link yang sesuai dengan materi ajar yang Bapak Ibu sampaikan. Kemudian di sini ada glosarium sampai ke daftar pustaka, sangat lengkap sekali. Hanya beberapa detik atau menit saja dibuatkan oleh Gemini AI. Nah, tentunya modul ajar atau RPP ini sesuai dengan pedoman-pedoman yang ada pada panduan kurikulum atau di topik 7 modul P3. Nah, di sini yaitu ada informasi umum, kompetensi inti, lampiran-lampiran. Jadi Bapak Ibu tidak usah pusing mikirin apakah ini sudah sesuai atau tidak. Yang terpenting adalah di sini ada komponen modul ajarnya. Nah, yang penting ada di sini. Kalau misalkan lengkap di sininya, misalkan kita cek lagi di sini informasi umum, kemudian kompetensi awal ada lengkap di sini, berarti komponen modul ajar yang Bapak Ibu buat itu sudah benar dan tentunya akan mendapatkan nilai yang baik dari dosen penguji untuk tugas akhir modul P3 ataupun persiapan nanti praktek pembelajaran pada uji kinerja PPG Kementerian Agama.
Pada video sebelumnya sudah saya buatkan contoh modul ajar yaitu problem based learning dengan mengikuti pedoman yang ada di topik 7 modul P3 yaitu LK 7.1. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat modul ajar dengan pendekatan yang berbeda, yaitu modul ajar dengan pendekatan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Nah, ini kita akan membuat untuk penyusunan modul ajar Project Based Learning atau PJBL LK 7.2. Nah, sebelumnya kita sudah membuat LK 7.1. Sekarang kita akan mencoba membuat LK 7.2. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ada request tentang modul pendekatan pembelajaran apa yang ingin Bapak Ibu inginkan, silakan request di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan promnya berdasarkan langkah-langkah atau sintak-sintak pendekatan pembelajarannya. Karena setiap model pembelajaran itu berbeda-beda sintak-sintak atau langkah-langkahnya. Tentunya prom yang kita gunakan juga berbeda lagi tentunya. Kalau misalkan sama, nanti hasilnya pun akan berbeda seperti itu. Nah, ini kita akan mencoba membuat LK 7.2, penyusunan modul ajar Project Based Learning atau PJBL berdasarkan format seperti ini. Nah, bagaimana langkahnya? Yang pertama, silakan Bapak Ibu membuat promnya terlebih dahulu. Nah, ini promnya sudah saya buatkan sedemikian rupa dan sedetail mungkin untuk Bapak Ibu yang sekarang sedang mengikuti proses PPG dalam jabatan, karena niat saya adalah berbagi dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu yang sedang mengikuti proses PPG ini. Nah, ini adalah promnya yang akan saya buat. Contohnya, buatkan modul ajar kurikulum merdeka untuk materi Jakat fase D kelas 9. Nah, ada beberapa komentar, bagaimana kalau misalkan kita masih menggunakan kurikulum K13 atau RPP, disamakan saja, tidak apa-apa. Yang terpenting adalah komponen modul ajarnya ada, yaitu informasi umum, kompetensi inti, dan lampirannya, seperti itu. Nah, ini saya akan membuatkan materi Jakat pada fase D kelas 9. Nah, ini adalah request dari Bapak Ibu yang chat di kolom komentar dan akan saya buatkan contohnya di sini dengan pendekatan PJBL. Project Based Learning. Nah, ini capaian umumnya, capaian umum pembelajaran mata pelajaran pendidikan Islam di fase D. Nah, untuk capaian umum saya dapatkan dari sini, yaitu fase D ya. Kalau fase D berarti SMP, berarti kita tinggal klik di sini SD SMP, SD SMA. Kemudian di sini klik mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tinggal kita klik, lalu kita pilih. Kemudian kita lihat CP dan ATP-nya. Nah, ini fase D. Nah, ini saya dapatkan dari sini untuk capaian umumnya. Kemudian untuk capaian elemen fikih, karena Jakat termasuk pada fikih atau elemen fikih, kita juga klik di sini elemen fikihnya dan kita copy dari sini ke elemen fikihnya di sini. Nah, ada juga pertanyaan dari Bapak Ibu, kalau misalkan untuk SKI bahasa Arab itu CPATP-nya dari mana? Nah, untuk SKI kemudian fikih dan kemudian bahasa Arab itu termasuknya dalam kurikulum madrasah. Jadi kita bisa mengunjungi di sini yaitu sikurma.kemenak.go.id. Silakan Bapak Ibu mencari bidang studi yang Bapak Ibu ampu di sekolahnya. Contohnya di sini SKI. Nah, berarti silakan buka SKI. Nah, ini ada untuk MI, MTS dan MA. Kemudian di sini juga ada TP, ATP dan modul ajar fikih, MI, MTS dan MA. Kemudian di sini juga ada lengkap sekali modul ajar akidah akhlak, MI, MTS dan MA. Silakan Bapak Ibu buka satu persatu. Nah, contohnya saya di sini membuka TP, ATP dan modul ajar SKI. Kita buka di sini. Ini untuk guru madrasah. Nah, kemudian kita klik di sini untuk assessment. Nah, lalu silakan Bapak Ibu cari di sini banyak sekali TP ATP-nya. Nah, di sini CP-nya, silakan untuk CP-nya kita kopikan dari sini untuk SKI. Nah, di sini ada Madrasah Ibtidaiyah, Sejarah Kebudayaan Islam, kemudian kelas 3, tim SKI MI. Jadi silakan Bapak Ibu mencari di sikurma.kemenak.go.id ini untuk mendapatkan CP yang akan kita kopikan di sebelah sini, seperti itu. Lalu kemudian untuk komponen modul ajarnya yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini yaitu ada informasi umum, lalu kompetensi inti, dan ada lampiran-lampiran. Nah, karena ada beberapa pertanyaan juga, kalau misalkan untuk media pembelajaran bagaimana dan LKPD-nya bagaimana, di sini saya buatkan juga untuk prom LKPD, kemudian prom untuk media pembelajarannya, dan kemudian prom juga untuk materi pembelajarannya.
Jadi sangat lengkap sekali untuk prompt yang bisa Bapak Ibu gunakan ini. Nanti akan saya share untuk promptnya. Kemudian di sini ada modul ajar yang Anda susun harus menggunakan model pembelajaran project based learning. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin menggunakan model-model yang lain, silakan tuliskan di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan juga untuk prompt model-model atau langkah-langkah pembelajaran yang lain selain PJBL dan PBL yang sebelumnya sudah saya buatkan videonya. Nah, ini untuk satu kali pertemuan yaitu 2JP 2 kali 40 menit. Nah, ini untuk langkah-langkah PJBL atau sintak-sintaknya. Nah, jelas sekali untuk PJBL dan PBL itu beda sekali langkah-langkahnya. Kalau untuk PBL itu ada 5 langkah atau 5 sintak, kalau PJBL itu ada 6 sintak atau 6 langkah. Langkah pertama yaitu menentukan pertanyaan mendasar, kemudian mendesain perencanaan proyek, lalu yang ketiga menyusun jadwal, yang keempat memantau kemajuan proyek, yang kelima menguji hasil, dan yang keenam adalah mengevaluasi pengalaman. Nah, ini adalah sintak-sintak atau langkah-langkah yang ada pada model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Kalau misalkan kita ganti untuk model pembelajaran yang lain, silakan tinggal diganti saja prompt ini dan sesuaikan dengan pemahaman Bapak Ibu terhadap model-model pembelajaran yang ada. Kemudian setelah ini, silakan Bapak Ibu kopikan semua prompt yang ada di sini. Kita kopikan dari atas sampai ke bawah seperti ini. Sampai ke bawah kita blok, kemudian kita klik kanan, lalu kita klik copy, kemudian kita masuk ke Gemini AI. Nah, perlu Bapak Ibu pastikan juga untuk di sini jenis Gemini-nya yaitu flash eksperimental 2,5. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan 2,0 flash, silakan diganti menjadi 2,5 flash eksperimental karena ini lebih akurat dan lebih terperinci dan detail untuk hasil yang Bapak Ibu inginkan, seperti itu. Kemudian setelah Bapak Ibu ganti untuk jenis Gemini-nya di sini yaitu 2,5 flash eksperimental, lalu silakan Bapak Ibu pastikan atau tempel prompt yang tadi di sini, klik kanan lalu tempel. Nah, ini setelah Bapak Ibu tempel atau pastikan, silakan Bapak Ibu klik di sini atau submit. Nah, tunggu beberapa saat hingga Gemini membuatkan modul ajar yang kita inginkan atau RPP yang kita inginkan. Nah, ini mungkin menunggu beberapa waktu karena ini adalah 2,5 flash eksperimental. Nah, ini sudah selesai hasil dari prompt yang kita buatkan untuk Gemini-nya. Kita cek dari atas. Nah, ini adalah modul ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ini informasi umum, nama penyusun, kemudian institusi, tahun penyusunan, jenjang sekolah, kemudian kompetensi awal ada. Nah, ini alokasi waktunya 2 kali 40 menit atau 80 menit. Jenjang SMP dan kelas 9. Kemudian profil pelajar Pancasila ada di sini. Kemudian profil pelajar rahmatan lil alamin yang ingin dicapai juga ada. Sarana dan prasarana lengkap sekali. Kita cek ke bawah lagi model pembelajaran karena tadi kita buatkan promptnya menggunakan project based learning. Jadi di sini ada PJBL-nya. Kemudian di sini ada kompetensi inti, lalu tujuan pembelajarannya ada lengkap, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran KKTP ada. Asesmennya juga ada, lalu pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, nah kegiatan pembelajaran. Nah, ini sudah bagus sekali menurut saya, luar biasa ini Gemini AI. Sudah dibuatkan tabelnya seperti ini, kita tinggal buatkan promptnya saja secara detail dan rinci. Nah, ini pendahuluan 10 menit untuk kegiatan pembelajarannya, kegiatan inti 60 menit. Nah, ini PJBL, langkah satunya atau sintak satunya. Nah, ini mungkin nanti akan kita edit sedikit karena ini kurang rapi, nanti kita coba edit ya. Kemudian ke bawahnya sampai kegiatan penutup yaitu 10 menit sampai dengan sintak PJBL 6 yaitu mengevaluasi pengalaman. Sudah lengkap sekali. Nah, kemudian di sini ada refleksi peserta didik dan pendidik untuk refleksi guru dan siswanya. Lalu di sini ada lampiran. Nah, ini ada lampirannya juga lengkap sekali. Luar biasa untuk Gemini AI ini memudahkan untuk kita khususnya bagi Bapak Ibu yang mengikuti PPG dalam jabatan, jadi memudahkan dan tidak usah pusing lagi memikirkan bagaimana modul ajar yang baik dan benar karena sudah disiapkan oleh Gemini AI, tergantung kita bagaimana membuat prompt yang baik dan benar secara detail dan rinci seperti ini. Nah, ini LKPD-nya, nama anggota kelompoknya ada, kemudian tujuan LKPD, kompetensi, petunjuk belajar, lalu informasi pendukung, materi ajarnya, materi ajar singkat. Nah, jadi kita tidak usah lagi mencari materi ajar yang bagaimana bagus seperti apa. Yang terpenting ada materi ajarnya, seperti itu. Nah, ini ada jenis-jenis zakat, kemudian golongan penerima zakat atau mustahiknya.
lalu alat dan bahan, langkah kegiatan. Nah, di sini disediakan juga langkah kegiatan, rencana proyek kelompoknya untuk siswa berdasarkan kelompoknya, lalu diskusi pemilihan medianya, outline, kontennya juga, kemudian di sini konsepnya luar biasa sekali, ini sangat detail. Kemudian pertanyaan, diskusi, kesimpulan. Nah, ini adalah kesimpulan refleksi kelompok, lalu penilaian. Dan ini juga diberikan kunci jawaban untuk guru. Ini adalah kunci jawaban berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada siswa. Nah, ini sudah ada kunci jawaban juga. Kemudian rubrik penilaian proyeknya, rencana dan draft awal media edukasi. Nah, di sini sudah sangat jelas dan sangat detail sekali dan lengkap dengan tabelnya. Dari aspek penilaiannya sampai dengan skor-skornya, skor 4 sangat baik, skor 3 baik, skor 2 cukup, hingga skor 1 perlu perbaikan. Nah, ini kalau misalkan aspek skor 4 berarti sudah termasuk mencakup pilihan media, outline konten rinci, dan lainnya. Kemudian di sini aspek penilaian juga, kelengkapan rencana, akurasi konten atau draft, kreativitas konsep, kolaborasi kelompok, rencana, presentasi rencana, dan seterusnya. Hingga skor akhir total yaitu di sini 5. Predikat 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 kurang. Nah, sangat lengkap sekali, ini luar biasa Gemini AI membuat kita memudahkan untuk mengerjakan tugas-tugas yang kita inginkan. Nah, ini kemudian di sini ada pengayaan dan remedial, ada pengayaannya, kemudian remedialnya, bahan bacaan pendidik dan peserta didiknya juga sudah disediakan. Di sini buku teks pendidikan agama Islam dan buku dipekerti kelas 9 kurikulum merdeka, lalu bahan ajar atau modul cetak yang relevan tentang zakat, sumber online terpercaya. Di sini ada Al-Qur'an dan terjemahannya, lalu kutubus sitah, media pembelajarannya juga ada. Silakan, banyak sekali pertanyaan juga bagaimana untuk media pembelajarannya. Nah, media pembelajaran itu pada dasarnya silakan Bapak Ibu pilih. Nah, di sini ada 3. Pertama, video edukasi, kemudian infografis, gambar-gambar yang relevan. Kalau misalkan satu aja bagaimana? Cukup satu saja, yang penting ada media pembelajarannya. Jadi media pembelajarannya silakan Bapak Ibu membuat video edukasi. Untuk videonya tinggal Bapak Ibu sematkan link dari YouTube tentang video yang sesuai dengan materi ajar yang Bapak Ibu buat seperti ini. Jadi misalkan di sini video tentang zakat, berarti link video YouTube-nya itu adalah tentang zakat, dan seterusnya. Kemudian di sini ada glosarium, zakat, fitrah, mal. Lalu terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustakanya pun sangat lengkap sekali dari Kementerian Pendidikan, kemudian sampai seterusnya. Nah, setelah ini silakan Bapak Ibu klikkan tanda share dan export ini, lalu export to doc. Kemudian muncul open doc, kita klik open doc di sini dan tunggu beberapa saat hingga menjadi Google Doc seperti ini. Nah, ini sudah lengkap sekali dan sudah rapi sekali. Tinggal kita sedikit untuk memperbaiki atau mengeditnya. Nah, ini kita coba contohkan untuk mengeditnya. Kita tinggal beberapa edit saja seperti ini. Tinggal kita rapikan. Nah, ini kita buatkan bold. Kemudian kita enter di sini. Nah, di sini udah ada informasi umum, nama penyusun. Silakan Bapak Ibu tuliskan nama Bapak Ibu. Kemudian di sini institusinya silakan dituliskan juga. Kalau misalkan biar lengkap sekali, biar tidak usah Bapak Ibu edit lagi, tinggal kita ganti promnya di sini. Contohnya di sini. Nah, ini tinggal Bapak Ibu tuliskan nama penyusunnya di sini, institusinya juga di sini, tahun penyusunannya juga silakan dituliskan. Nanti ketika di generate oleh Gemini, ini sudah ada nama penyusun, institusi, dan seterusnya sampai alokasi waktu. Kemudian di sini ada kompetensi awal, lalu profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, silakan disesuaikan supaya terlihat rapi. Lalu di sini ada target peserta didik yang tadi coba kita rapikan. Nah, ini sudah cukup rapi. Nah, ini sudah tabelnya juga sudah jadi, sangat bagus sekali untuk Gemini AI. Kita tinggal generate lalu open doc seperti ini. Nah, tinggal kita rapikan saja seperti ini biar terlihat lebih rapi. Nah, ini sebelah kanan. Lalu untuk alokasi waktunya juga. Nah, di sini ada beberapa mungkin yang perlu Bapak Ibu edit. Contohnya ada nomor 2 ya, mengecek kehadiran peserta didik. Tinggal kita hapus yang ini karena ini adalah generate kode dari Gemini-nya. Nah, ini kemudian silakan seterusnya Bapak Ibu di delete atau dihapus yang sekiranya tidak perlu atau kurang rapi seperti itu. Seterusnya silakan Bapak Ibu rapikan. Kemudian di sini ada refleksi peserta didik, refleksi pendidik, ada lampiran-lampiran.
Nah, ini juga ada lampirannya, tujuan LKPD-nya. Nah, kemudian di bawahnya ada materi dan seterusnya. Tinggal kita cek lagi, tinggal kita cek lagi supaya terlihat lebih rapi dan seterusnya. Di sini rubrik penilaian. Ini cukup rapi, tabelnya luar biasa sekali. Ini Gemini AI sudah langsung dibuatkan tabelnya juga. Jadi kita tidak perlu lagi mengedit-edit untuk tabelnya ini. Kemudian di sini sampai dengan skor akhirnya ada pengayaan dan remedial. Kemudian ada media pembelajarannya. Nah, ini tinggal Bapak Ibu sertakan link video terkait, baik itu berupa YouTube atau yang lainnya, yang sesuai dengan materi ajar yang Bapak Ibu ajarkan kepada siswa. Ini kalau misalkan Bapak Ibu tidak menggunakan infografis, silakan tinggal Bapak Ibu hapus saja seperti ini. Kemudian ada glosarium dan sampai ada daftar pustaka. Nah, ini tinggal kita hapus juga. Nah, seperti itu. Inilah hasil dari modul ajar atau RPP yang dibuatkan oleh Gemini AI, lengkap dan rapih. Ada tabelnya, ada skornya, ada media pembelajarannya, ada semua yang Bapak Ibu inginkan untuk tugas akhir modul P3 ataupun untuk persiapan uji kinerja atau UKIN. Jadi silakan Bapak Ibu ikuti langkah-langkahnya dan pastikan prompt yang kita gunakan secara detail dan rinci agar Gemini AI juga membuatkan tugas-tugas kita atau perintah-perintah kita sesuai dengan prompt yang kita perintahkan. Sekali lagi, ini adalah prompt yang harus Bapak Ibu kopikan. Nanti prompt ini akan saya sematkan di dalam kolom deskripsi. Nah, karena untuk promptnya sangat panjang sekali, nah seperti ini sampai ada 2 lembar promptnya. Jadi saya akan mengirim untuk prompt ini ke Google Form yang akan saya sematkan di kolom komentar. Silakan Bapak Ibu komentar, "Kang, saya sudah mengirimkan di Google Form." Kenapa harus komentar? Karena kadang saya lupa mengirimkan ke email Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu komentar di kolom komentar, "Kang, saya sudah mengirimkan di Google Form." Dan Google Formnya akan saya sematkan. Nanti di Google Form tersebut akan saya kirim prompt dan contoh LKPD-nya seperti ini. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang ingin dibuatkan modul pembelajarannya dengan model-model pembelajaran yang berbeda, misalkan deep learning atau TPACK, silakan Bapak Ibu komentar juga, nanti akan saya buatkan seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan di-share dan dibagikan kepada Bapak Ibu rekan-rekan yang lain yang membutuhkan. Semoga segala sesuatu proses PPG dalam jabatan ini dipermudah dan dilancarkan hingga akhirnya lulus dan mendapatkan TPG atau tunjangan profesi guru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.